beriman. Ibu tolong dijaga iman kita ya Bu ya. Kalau kita bisa menjaga iman kita, Anda akan selamat tuh. Di rumah majikan selamat, di MTR selamat, di pasar selamat dengan iman ya. Di sini juga selamat semua. Orang beriman itu akan dijaga Allah ya. Keluarga kita juga senang kalau kita mempertahankan keimanan ya. Seperti sekarang panjenengan ngumpul di sini di di syuting live streaming ini kayaknya. Keluarga tahu semua. Oh senang apa enggak? Senang banget, lebih dari kayak pondok pesantren. Iya. Sebaliknya kalau kita melepaskan iman, kita berada di klub-kluban, di barbaran, di karaokean, syuting, live streaming, live Facebook, keluarga kita tahu gimana reaksi mereka. Sedih, nggak bisa tidur mereka. Marah. Iya, jelas mereka akan kecewa. Dengan iman, menyenangkan semua. Yang dikatakan iman itu berasal dari perkataan aminah. Bisa diterjemahkan sebagai orang yang mempunyai atau sebagai orang yang mempunyai sumber keamanan, itu iman. Ya, orang yang hidup yang aman dan mengamankan orang disebut orang beriman. Ya, aman, iman, aman. Ya, iman, amin, aman. Ya. Jadi dimanapun Anda akan selamat, kita semua akan selamat. Orang yang beriman disogok apapun ketika puasa misalnya. Dengan puasa Ramadan ya. Jam 2 itu kan lagi lapar-laparnya ya biar. Di rumah nggak ada orang, tempat nggak ada. Tiba-tiba majikan ngasih, "Nih kamu makannya saya tak kasih 5 miliar dolar Amerika." Panjenengan sanggup makan apa enggak? 5 miliar loh. Di Hongkong berapa puluh tahun kerja aja nggak dapat nabung gitu ya. Iya, kira-kira panjenengan mau makan apa enggak? Tim kaya. Ini iman yang jaga Bu. Iya, iman yang jaga Bu, akan selamat. Ya, kita misalnya nih mau ditraktir temen, jalan-jalan lah sana hura-hura hari Minggu ini kan ya, dangdutan lah atau apalah, bebas lah minum-minum misalnya. Kita yang beriman, no way. Ya Bu ya. Iya. Sorry, minta maaf ya. Aku nggak mau, aku mau ke majelis taklim di Yunlong. Nah, gitu ya Bu ya. Iya. Sini akan lebih enak, lebih adem, ada AC-nya kan ya? Oh, iya. Toiletnya tersedia terus ya Bu ya. Makanan juga ada, sholat berjamaah ya. Pahala semua ada di sini. Coba kalau panjenengan ke klub-kluban, gandengan dengan orang yang gede dhuwur misalnya ya. Iya, akan kecewa kita hidup akan menderita sebenarnya. Kenapa? Karena kesenangan dunia ini sangat temporer. Apapun kesenangan ya di dunia ini, semuanya cuma berapa menit. Berbeda dengan surga ya. Surga itu naimun mukim dalam Al-Quran. Nikmatnya itu permanen, nggak ada capeknya. Kalau kita kan banyak capeknya ya Bu ya. Coba misalnya kita sudah banting tulang 1 bulan, ya, mondar mandir wirawiri ya Bu ya, kerja keras, pontang panting, dapat gajian, seneng apa enggak Bu? Seneng. Ayo senengnya berapa menit? Sebentar. Ya. Langsung transfer. Berapa menit senengnya? Ya mungkin 1 hari ya Bu ya. Bunganya itu loh, bunganya itu. Ya habis itu ya, capek lagi. Capek lagi. Ya itulah kenikmatan dunia itu seperti itu. Kayak kita misalnya lagi lapar-lapar disuguhin makan semua. Ayo lezat nikmatnya itu berapa menit? Ya Bu ya. Enggak permanen dunia. Nah, jadi kita jangan terperdaya
dengan pesona apa dunia ya dia. Semuanya sementara. Iya. Orang yang makan enak-enak, kita menurut kita, waduh orang yang seneng banget makan di hotel, buffet terus ya Bu ya. Belum tentu nyenang Bu. Mungkin habis makan dia mencret. Kan ada yang kayak gitu ya Bu ya. Ataupun tiba-tiba ngutang. Menderita di akhir. Jadi semuanya nggak ada yang permanen dan kita harus pilih-pilih makanya dalam hidup. Yang memilih-milih dengan iman itu. Ya, iya, dunia ini sementara banget tuh. Panjenengan ini ada yang berapa tahun? 19 tahun. 14 tahun. 19. 19. Ada yang lebih dari 19. Berarti paling senior. Cepet banget loh Bu, 20 tahun itu ya Allah, kayak kemarin. Ingat ya, ini dunia ini ya Bu ya. Sangat singkat tuh. Dan kita sudah diingatkan oleh Nabi. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. The lifespan of my followers is between 60 to 70 years old. Main-main. Rata-rata umur umatku itu, kata Nabi, itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi panjenengan sekarang yang umurnya 49 tahun ada nggak? Ada. Satu, 49 ada. 49 kalau Allah ngasih 60 kari pirang tahun. 11 tahun. Kudu inget ya Bu, kudu inget ya. Kita ini nggak lama lagi. Iya, nggak lama lagi. Apalagi yang sudah 59 tahun. Kudu inget ya. Jadi inilah kehidupannya ya. Jangan sekali-kali terpedaya. Kita harus istiqomah mempertahankan iman. Orang hidup dengan iman akan aman. Nggak mau mencuri, nggak mau bohong, nggak mau. Pokoknya hidup dalam keimanan itu indah. Indah. Nah, kayak betul apa yang dikatakan oleh Allah itu illal ladzina amanu. Orang beriman dia akan menikmati manisnya imannya. Kita berpuasa, kata orang Cina, waduh menyiksa diri. Ya kan begitu ya Bu ya? Iya. Mati lo puasa lo. Gitu ya. Ya majikan sering bilang gitu. Minum nggak apa-apa, katanya nggak lembab makan. Ngeruput kopi nggak apa-apa menurut mereka. Nah, Nggak tak kasih tahu orang kok. iya nggak ada yang tahu memang. Kasihan panas-panas bibir loh. Ya itu disogok 10 miliar nggak mau itu. Nah, coba Bu ya. Iya, nah ini iman, ini luar biasa ya. Makanya iman harus dibawa kemana-mana ya Bu ya. Jangan waktu sembahyang aja. Pertahankan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keuntungannya untuk kita sebenarnya. Anda itu sholat, untungnya bukan untuk Allah pun. Ya. Orang sakyun long ini nggak sembahyang, Allah rugi apa enggak? Ya rugi. Ditambah seluruh Hongkong, Allah rugi apa enggak? Enggak. Se-Asia Raya orang Islam nggak sembahyang, Allah bangkrut apa enggak? Enggak. Jadi kebaikan, keuntungan sembahyang, keimanan untuk kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Jadi terus hubungi Allah ya Bu ya, dalam 24 jam ya. Mau keluar rumah, hubungi Allah. Ada pesan dari Nabi yang bunyinya adalah barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah ketika keluar dari rumahnya, maka Allah akan memberikan 3 asuransi. Ya, ada dalam hadisnya, sahih ya. Asuransi yang pertama adalah asuransi kifayah. Kifayah itu artinya kecukupan. Insyaallah kalau penjenengan keluar dari rumah membaca doa tadi ya, mau ke pasar, mau ke sini, mau kemanapun lah, tolong Bu dibacain, amalkan ya. Amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula illa billah. Artinya tahu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, ya Allah aku berserah diri ya Allah. Aku keluar nih, terserahmu ya Allah. Allah digituin Bu, diserahkan nyawa kita, senang Allah itu. Panjenengan juga misalnya begini, saya punya emas 5 kilo ini Bu.
Ini 5 kilo. Dolar Amerikanya ada 100.000 dolar. Mbak, tolong ya, aku serahkan kepadamu ya. Tasnya Bu ya. Terserah mau pakai, silahkan, mau naik jet monggo, mau untuk haji silahkan. Seneng apa nggak jenengan? Seneng. Iya. Jadi dengan Allah juga demikian. Lebih suka, lebih sering kita menghubungi Allah. Allah akan lebih senang Bu. Beda dengan manusia ya Bu ya. Lebih sering kita minta bantuan ke teman, akan sering dibenci gitu. Benar apa enggak? Maka harus minta bergantung hanya kepada Allah, jangan pada manusia. Kalau manusia itu ya kalau mendadak banget ya, urgen sekali ya boleh. Tapi jangan keseringan ya Bu ya. Iya, jangan keseringan minta bantuan. Sampai kepada anak tolong ya saya sampaikan ya. Dengan yang punya anak semua belum? Punya. Yang belum nikah apa belum nikah? Insyaallah cepet ya Bu ya. Amin. Yang sudah punya anak, tolong ibu-ibu nanti jangan bergantung ngarepin anak di masa tua ya Bu ya. Jangan sekali-kali. Doakan sajalah anak itu supaya menjadi anak yang soleh-soleh. Jangan ngarepin ini anak ini supaya nantinya kalau aku sudah tua, sudah bungkuk, sudah nggak bisa kerja ya Bu ya. Anak ini apa yang menjadi aku nanti. Wah, itu salah besar. Salah besar. Ini namanya bergantung pada siapa? Anak. Nggak boleh. Nanti akan timbul kecewaan. Kita bisa melihat sekarang ini anak itu kalau sudah punya keluarga sendiri, nggak mungkin, jarang di telepon kita ya Bu sebagai orang tua ya Bu ya. Mereka juga udah sibuk sendiri ngurusi anak, kekurangan ini itu. Maka kita jangan bergantung pada anak masa tua nanti ya Bu ya. Harus kita punya planning dengan ya. Tinggal berdoa kepada Allah supaya jadi anak yang soleh-soleh. Kalau dia anak soleh-soleh, mesti dia akan ingat kita. Nah, akan bantu kita, ya, akan sering menghubungi kita, silaturahmi pada kita. Tapi kalau kitanya terus-menerus ngarepin tanpa doa, tanpa, wah ini yang bahaya. Akhirnya setelah tua nanti kita nggak kerja, nggak punya duit, anak sama sekali nggak nelpon, nggak silaturahmi. Akhirnya kita yang sengsara ya Bu ya. Iya, mengharapkan anak yang sudah kita habiskan sekian miliar untuk pendidikan ini dan ini tiba-tiba anak kita apa? Durhaka coba. Sakitnya itu di mana? Di mana sakitnya itu? Di sini. Sakitnya itu di sini. Ada satu kajian ibu-ibu di Amerika. Seorang ibu yang sangat tersakiti. Itu bukan karena orang lain. Bukan karena di fitnah oleh tetangga ataupun oleh orang lain, tapi yang paling sangat menyakitkan itu adalah durhakanya anak pada orang tua. Itu paling sakit. Pernah dengan ketika menyuruh anak, tiba-tiba anaknya membangkang. Sakit apa enggak Bu? Sakit. Ya, sakit banget loh Bu. Beda dengan orang lain ya. Kalau dengan anak bangkang dia malah nuding-nuding kita. Wah, ini kuno ya Ibu. Wah, dikatain kuno kita Bu. Coba. Sakit. Ya, jadi harus bergantung kepada Allah. Jadi kembali, yang pertama adalah iman ya. Iman itu bisa dikatakan sebagai sumber keamanan ya, baik untuk diri kita maupun pada orang lain. Dimanapun kita berada harus menjadi sumber keamanan, kedamaian pada diri dan orang lain. Kayak di sini ya, kita jaga lisan ya, tolong jaga lisan. Nabi pesannya 2 aja, anggota badan, jaga lisan dan tangan dalam pergaulan ya. Ya, kalau kita dapat menjaga 2 ini, selamat kita, aman kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kategori wa'amilus shalihat. Kalau kata orang bisnisnya wa'amilus shalihat itu adalah kerja keras. Orang yang kerja keras insya Allah nggak gagal. Dan saya yakin panjenengan semua di Hongkong ini nggak ada yang nganggur ya Bia. Iya, majikan tuh kalau udah ngeliatin kita udah masak nyuruh ini, habis itu selesai nyuruh itu lagi. Kan ada yang begitu ya? Ada.
Jadi jangan nganggur sama. Nah, itu bagus itu. Ya, ya selagi tidak memudaratkan ya. Niatkan saja kerja karena Allah. Dan itu kan bagus. Daripada kita nganggur di rumah ya. Ya udahlah, ngepel lagi gitu lah, itu lebih bagus. Kalau kita niat karena Allah itu akan bernilai ibadah. Nah, ya. Jadi kerja itu harus 3 macam. Harus keras, harus cerdas, dan harus ikhlas. Kerja itu ada 3 AS tadi ya. 3 apa? AS. Akhirnya AS. Kerja keras, cerdas, ikhlas. Ya. Terus cerdas kerja itu harus diprioritaskan. Besok ini kira-kira apa dulu kalau bangun tidur aku kerja. Nah harus gitu, diprioritaskan 1, 2, 3. Jangan yang nggak penting didulukan, yang penting di belakang. Nah, ini namanya nggak tahu priority. Ya. Jadi harus dengan ilmu kerja itu ya, Bia. Ya. Anda disuruh masak tom yum, nggak tahu ilmunya, jadi sayur asem. Ya, nah, jadi harus cerdas. Disuruh, aku buka YouTube, itu namanya cerdas. Jadi semuanya bisa, disuruh, oh bisa, walaupun belum pernah ya. Oh, tebet-tebet ini, ya. Wah gampang ini. Gitu. Nah ini namanya cerdas. Jangan, aku nggak tahu lah, aku nggak, wah ini namanya males. Jangan, ya. Ada satu riwayat, bukan riwayat, kisah benar di Amerika, masih hidup orangnya. Pendiri Disneyland. Ada pernah ke Disneyland Hongkong? Pernah. Pernah ya? Belum? 19 tahun Iya, sudah. belum pernah di rumah. Kata orang Cina, lu gila. Rugi jadi apa? Lu gila. Rugila jadi apa? Lu gila. Lu gila. Udah aku ya. Lu gila. Ya, Lu joking. Gila. Jadi yaitu ya pendiri Disneyland yang namanya Mr. Walt Disney ya. Dulu nggak punya duit ya, mau bangun pusat hiburan anak-anak, tapi karena kecerdasan dan keikhlasan dan kekerasan kerjanya itu, sampai dia bikin proposal ke satu bank di Amerika, diserahkan ke bosnya, ditolak, dibuang. Kamu gila, ini nggak punya duit apa gini mau bikin ini. Diambil lagi, malamnya dia perbaiki lagi proposalnya, besoknya diserahkan bank yang lain, pinjaman dibuang lagi ya, perbaiki lagi. Dia nggak putus asa kan. Kalau kita kan cepat putus asa digituin ya Bu ya. Kalau Mr. Disneyland ya, Mr. Walt Disney namanya ya. Iya, sampai 302 kali. Berapa ratus? 302 kali ditendang itu permohonannya, proposalnya ya. Baru dia berhasil yang ke 302 kali ini. Maka jangan cepat putus asa gitu ya Bu ya. Amilus sholihat itu kerja keras. Gagal sekali ya, ulang lagi. Kayak semut itu ingin naik ke pohon paling atas sampai jatuh 100 kali dia. Ya harus bangkit. Sekali gagal terus lagi. 2 kali, 3 kali jatuh lagi, naik lagi 10 kali sampai 20 kali. Jatuh ya naik lagi. Nah, harusnya seperti itu kita ya. Ini disebut sebagai wa'amilus sholihat. Amilu itu artinya amal itu kerja. Sholihat itu yang baik, yang the best. Ya. Anda kalau melakukan pekerjaan yang the best, majikan juga suka. Dia disuruh masak tom yum, ya masak tom yum yang paling apa? Paling apa nak? Paling sedap yang ya. Disuruh masak rawon, ya masaklah rawon paling apa? Enak. Paling maknyus. Disuruh bikin kopi, nah ini kopi ini. Ya bikinlah kopi yang paling apa? Oh, ngalahin Mantap. Starbucks. Iya. Tahu Starbucks? Starbucks maksudnya. Saya masih ingat sama temen kita di Macau. Cerita Starbucks, boleh saya cerita sedikit ya. Jadi waktu dulu saya pernah di kontrak seminggu di Venetian Hotel untuk
mengawasi makanan halal ya. Ada di sini, saya ada di sini. Tapi ditugaskan seminggu di Venetian Hotel. Oh, enak banget hotelnya, gede banget itu ya. Hotel kamar yang paling besar itu. Jadi selama seminggu ya saya ke dapur atau ngurusin banyak tamu, ada 700 orang muslim ya. Makanya harus halal gitu. Jadi saya pengen ketemu teman-teman di Macau, Macau ke Venetian Hotel ya. Udah sampai di situ, saya nyari, Mbak, Bu, gimana panjenengan? Anu Pak, saya di Starbucks. Saya kira ada toko buku setar gitu loh. Starbucks bukan buku ya Bu ya. Mana nih toko buku kok nggak ada yang saya. Ya. Rupa-rupanya setar apa? Starbucks. Ya Allah, nyebutnya kok Starbucks. Jadi kembali ke wa'amilus sholih. Kerja itu memang harus maksimum, ya, harus keras, cerdas dan ikhlas. Ya. Nyetrika, ya harus paling apa Bu? Rapi. Iya, nyapu kamarnya majikan harus paling apa? Paling bersih. Kilat. Ngelap meja paling apa? Kincilong. Iya, kinclong. Jadi, apapun yang kita lakukan harus super hebat. Nah, ya, maka kita akan disukai majikan, ya. Iya, kita melakukan hal itu. Mesti kalau kita mau pulang terus itu nggak dikasih. Jangan di sekarang berapa tahun majikan sekarang? Majikan ini 19 tahun. Nah, Majikan ya, saya. mesti nggak ngasih kalau mau pulang, ya kan gitu ya? Iya, Nah, iya, enggak ngasih. nggak ngasih karena apa? Karena amilus sholihat itu sudah dipercaya. Amanu tadi kan dipercaya ya, Iya. dipercaya, kerjanya bagus, ya sudah. Nanti kalau mau dimintai naik gaji, ya dia akan mau itu majikan. Nah, ya, tidak akan beruntung. Berbeda dengan orang yang kerja malas-malesan, ya akan dipercaya. Nah, ya, jadi ibu dimanapun kita kalau bekerja harus amilus sholih. Yang ketiga, kalau kita tidak mau bangkrut hidup di Hong Kong ini ataupun dimanapun, kita harus melaksanakan wa tawassaw bil haqq. Kita harus melaksanakan saling mengingatkan pada teman-teman kita kepada yang Bapak, oh gitu, silakan hati-hati ya. aku tanya kakak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan kepada yang hak yang benar. Ya, ada temen yang lagi bingung, kita nasihati. Ya. Ada temen yang lagi rungsing, ada pikirannya, kita kasih semangat. Ini namanya tawassaw bil haqq. Ada temen yang bunuh diri, saya sering tuh dapat telepon dari teman-teman. Pak, saya pengen bunuh diri Pak. Wah, langsung saya akhirnya ngobrol-ngobrol. Gitu. Jadi kita berikan semangat, ya. Ini namanya tawassaw bil haqq. Kita menasihati teman yang tadinya nggak suka sholat misalnya atau malas, kita nasihati. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling selalu mengingatkan, menetapi kesabaran. Ya, ada teman kita yang di terminal, kita katakan sabar, Pak. Sabar aja ngomongnya. Iya, insya Allah jadi semangat. Ya, iya, ada teman kita yang orang tuanya meninggal.